Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Reda Putri, dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Nah, oke. Metodologi penelitian bisnis kali ini kita akan membahas mengenai jurnal dan artikel jurnal. Baik, langsung saja masuk pada materinya. Ya, menulis dan mempublikasi artikel jurnal. Nah, sebelumnya, mungkin di sini teman-teman belum pada paham ya, jurnal itu apa dan artikel jurnal itu apa. Jadi gampangnya gini teman-teman, jurnal itu adalah kumpulan berbagai karya ilmiah yang berbentuk artikel jurnal yang dipublikasikan berdasarkan dari penelitian yang ada, gitu. Sedangkan artikel jurnal sendiri adalah tulisan mengenai, gampangnya adalah mengenai rangkuman dari penelitian atau hasil penelitian yang ditulis secara ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan dan akhirnya dipublikasikan dalam jurnal, gitu ya. Nah, gampangnya seperti itu, tapi nanti definisinya secara rinci kita akan lihat dalam materi ini. Baik, di UBL sendiri, kenapa ini menjadi materi yang penting? Karena nanti teman-teman kalau mau lulus skripsi, ya kalau mau lulus S1, itu selain mengerjakan skripsi juga harus mengerjakan namanya artikel jurnal. Hal ini sudah tertulis pada SK Rektor Universitas Bandar Lampung, nomor 36 SK UBL 9/2019 ya, tentang penetapan kewajiban pembuatan artikel jurnal dan citasi artikel jurnal untuk mahasiswa Universitas Bandar Lampung. Selain itu, ada SK yang menyusul yaitu mengenai peningkatan kinerja publikasi dan dengan meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi dosen dan mahasiswa di UBL. Jadi selain memang kita membuat artikel jurnal dari penelitian kita atau skripsi kita, ini juga harus kita publikasikan, teman-teman. Oke. Nah, kembali kepada skripsi. Sebenarnya kalau kita mau lulus itu kan, ujian terberat dalam perkuliahan S1 itu adalah mengerjakan skripsi, teman-teman. Kenapa ini menjadi terberat? Sebenarnya prosesnya, tergantung kitanya. Ini menjadi proses yang sangat rinci, detail, dan tantangannya lumayan banyak gitu ya. Karena kita benar-benar mengerjakan sendiri dan prosesnya lumayan panjang, ya walaupun nggak lama-lama amat sih, 3 bulan, 4 bulan. Nah, tapi setelah hasil skripsi itu ada, terus apa yang dilakukan? Apa yang terjadi dengan skripsi atau misalnya yang S2 tesis teman-teman gitu ya. Ya udah, skripsi atau tesis itu hanya numpuk di perpustakaan. Nah, ini satu hal yang kita hindari. Kenapa begitu? Karena ketika skripsi itu hanya ada di perpustakaan kampus kita, baik yang cetak maupun yang digital, mungkin kalau sekarang sudah tertolong dengan yang digital ya, tapi kalau hanya yang cetak, maka ini nggak akan banyak orang yang bisa baca dan akhirnya menjadi dokumen yang mati gitu ya. Ya udah ada di situ, belum tentu orang mau baca dan mengaksesnya. Tapi kalau kita publikasi, semua orang bisa akses dari manapun, kapanpun, siapapun itu gitu ya. Baik itu jurnal yang kaitannya nasional maupun internasional. Nah, ini pentingnya kita mempublikasikan hasil karya kita. Asalkan hasil karya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah outline dari sebuah skripsi, terdiri dari cover, ya, berisi halaman judul dan keterangan data penulis, kemudian halaman pengesahan, ada abstrak. Abstrak itu rincian mengenai latar belakang, kemudian tujuan penelitian, metodologinya apa, hasilnya apa, dan apa bedanya penelitian kita ini dengan yang lain gitu ya, yang sudah pernah ada. Kemudian ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan baru masuk ke dalam bab 1 sampai bab 5, serta referensi atau daftar pustaka. Bab 1 itu isinya pendahuluan, ada latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kalau memang ada asumsi dan hipotesis, manfaat penelitian. Kemudian bab 2 itu kaitkan tema penelitian kita itu dengan kajian teori atau tinjauan pustakanya, gitu ya. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian, apa yang akan kita lakukan dengan penelitian ini. Maksudnya kita akan menggunakan alat analisa seperti apa, metodenya apa. Ya, kemudian bab 4-nya adalah hasil dan pembahasan. Ya, kita akan tahu hasil dan pembahasannya berdasarkan alat analisa yang sudah kita tentukan, kita cari tahu, kita analisis, dan kita bahas satu persatu. Kemudian di bab 5 ada penutup, yaitu kesimpulan, saran, dan implikasi. Baru yang terakhir referensi atau daftar pustaka. Ya. Nah,
sekarang apa kaitannya semua ini dengan jurnal atau artikel jurnal, ya? Jadi setelah kita menulis skripsi, kemarin kita sudah latihan ya, sebelum tes kita sudah latihan membuat proposal skripsi bab 1 sampai bab 3. Nah, itu kalau sudah, kita nanti akan lanjutkan ke bab 4 dan bab 5. Setelah itu kita buat namanya artikel jurnal dari skripsi. Kalau skripsi itu jumlahnya bisa berpuluh-puluh, beratus-ratus halaman. Kalau artikel jurnal jumlahnya cuma belasan halaman. Ada juga sih yang 20-an halaman, tapi rata-rata cuma 10 sampai 15 halaman. Nah, apakah ini menjadi pekerjaan baru? Enggak, karena intinya kita sudah ada skripsi yang kita kerjakan dan kita hanya merangkumnya dengan tambahan-tambahan sedikit analisa atau pembahasan yang lebih dalam lagi kalau untuk di artikel jurnal. Ya, biasanya artikel jurnal tuh isinya lebih dalam atau lebih eksplorasinya lebih luas dibandingkan dengan skripsi, gitu ya. Nah, penelitian kita ini harus kita publikasi dalam bentuk artikel jurnal ke dalam jurnal yang terindeks maupun tidak terindeks gitu ya. Terindeks maupun tidak terindeks, maksudnya gini, ada yang terindeks, ada yang terakreditasi. Nanti kita akan bahas satu persatu di dalamnya. Yang jelas bentuknya artikel jurnal yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah. Oke. Ini contoh bentuknya jurnal ya, bentuk halaman jurnal, salah satu website jurnal yaitu Jurnal Econometrics dan Statistik. Pengertian jurnal ilmiah sendiri adalah jurnal yang berisi sejumlah artikel yang diterbitkan secara teratur pada interval tertentu dengan tujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan penelitian atau temuan baru. Nah, ini kenapa menjadi penting? Karena nanti skripsi teman-teman itu, kalau misalnya kita rubah jadi artikel jurnal dan kita publikasikan dalam jurnal ilmiah, informasinya, pengetahuan yang ada di dalam skripsi teman-teman itu bisa diketahui oleh banyak orang dan bisa dijadikan bahan referensi untuk orang lain. Nah, ini menjadi nilai plus untuk kita sebagai peneliti. Nah, kemudian ini adalah outline dari artikel jurnal ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa dari tesis atau skripsi yang ratusan halaman kita merubah menjadi artikel jurnal yang hanya 10 sampai 15 halaman. Ini outline-nya. Kurang lebih sama outline-nya dengan skripsi. Ada abstrak, ada pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran, yang terakhir referensi dan daftar pustaka. Tetapi jumlah halamannya yang tadinya banyak menjadi sedikit. Ya. Nah, kita bedakan macam-macam jurnal jenisnya berdasarkan luas cakupannya. Ya, ada jurnal lokal, ada jurnal nasional, ada jurnal internasional. Kalau jurnal lokal itu adalah jurnal yang diterbitkan oleh institusi di mana kita belajar. Jadi kalau kalian kan mahasiswa UBL, jadi jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh semua prodi di UBL itu adalah jurnal lokal. Kemudian jurnal nasional yang diterbitkan di kampus lain, tapi masih di kawasan Indonesia gitu ya. Jadi misalnya kita lihat di Unila ada jurnal, kemudian di Papua sana ada jurnal, di Aceh ada jurnal, dan lain sebagainya, itu merupakan jurnal nasional. Ya. Kemudian ada jurnal internasional ketika dia menggunakan bahasa-bahasa asing yang terdiri dari misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, Perancis, Rusia, Spanyol, Mandarin, dan lain sebagainya. Baik yang menerbitkan ini atau yang mempublikasikan ini dari negara manapun, termasuk Indonesia, tapi dia menggunakan bahasa-bahasa internasional ini, maka dia termasuk ke dalam jurnal internasional. Ini adalah salah satu halaman Google Scholar. Jadi nanti kalau teman-teman sebagai peneliti kemudian ingin berkarir dalam dunia pendidikan, teman-teman pasti akan punya namanya akun Google Scholar. Ini adalah akun di mana setiap peneliti atau setiap orang yang bekerja di dunia pendidikan ya, atau siapapun itu bisa punya akun Google Scholar, termasuk teman-teman yang sudah mengerjakan skripsi dan sudah punya artikel jurnal, karena di sini terlihat karya-karya dari orang tersebut. Ini contohnya salah satu halaman Google Scholar dari rektor kita. Nah, kembali lagi kepada jenis jurnal. Jadi kalau di dalam jurnal itu kita tadi kan ada nasional, internasional, kemudian ada lokal. Nah, kita bahas dulu yang jurnal internasional. Jadi di dalam jurnal internasional itu dibagi menjadi 2 jenis lagi. Ada yang bereputasi, ada yang tidak bereputasi.
ya, atau yang terakreditasi atau tidak terakreditasi, gampangnya kayak gitulah. Nah, ini contoh jurnal-jurnal yang terakreditasi, terindeks tinggi, kualitasnya bagus. Susah kita memasukkan artikel jurnal kita ke dalam jurnal-jurnal yang terindeks di dalam Web of Science, Scopus, Thomson Reuters gitu. Terindeks itu maksudnya apa? Terindeks itu masuk ke dalam list yang mereka kategorikan di dalam jurnal mereka. Jadi misalnya Jurnal Manajemen dan Bisnis atau Jurnal Sosialita punya administrasi bisnis ya. Jurnal Sosialita ini merupakan salah satu jurnal Scopus. Nah, nggak semua orang bisa masuk ke dalam jurnal ini karena jurnal ini merupakan jurnal yang kualitasnya baik sekali, terindeks tinggi dan terakreditasi secara internasional. Jadi ada proses mendapatkan akreditasi ataupun reputasi terbaiknya di internasional gitu. Asalkan dia masuk ke dalam 3 indexing yang tertera di layar ini. Ya. Kemudian contoh jurnal internasional lain yang hanya terindeks tapi tidak terakreditasi atau tidak bereputasi. Ini bagus apa enggak? Bagus. Tetapi ini kualitasnya tidak sebagus yang tadi. Untuk masuk ke jurnal ini tidak sesulit untuk masuk ke jurnal yang tadi, gitu ya. Contoh-contohnya itu indeksnya ada ProQuest, DOAJ, EBSCO, Google Scholar, dan Copernicus. Nah, ini contoh-contoh jurnal internasional yang terindeks tapi belum bereputasi. Oke, ini logo-logonya kalau teman-teman mau lihat, dan ini ada link-linknya kalau teman-teman mau lihat jurnal-jurnal yang terindeks di dalam sana. Coba aja dibuka. Ya, ada Web of Science, nomor 1, nomor 2 ada Scopus, nomor 3 ada EBSCO, nomor 4 ada DOAJ, nomor 5 ada Copernicus. Semuanya ini adalah jurnal internasional, baik yang bereputasi maupun yang hanya terindeks ya, atau tidak bereputasi, tapi semuanya jurnal internasional. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal nasional. Kalau di Indonesia, kalau dia tidak terakreditasi, berarti dia belum masuk ke dalam SINTA. Ya, SINTA itu adalah Science and Technology Index gitu ya. Nah, SINTA ini merupakan satu-satunya badan akreditasi jurnal secara nasional di Indonesia gitu. Oke. Nah, ini adalah pembagian di dalam SINTA. SINTA itu ada levelnya, teman-teman. Ada SINTA 1 sampai SINTA 6 gitu. SINTA 1 itu predikatnya 1 paling baik ya, dengan nilai akreditasi 85 sampai dengan 100. Kemudian peringkat 2 70 sampai 85 SINTA 2. SINTA 3 60 sampai 70, SINTA 4 50 sampai 60, SINTA 5 40 sampai 50, SINTA 6 30 sampai 40. Nah, jurnal-jurnal mana yang bisa masuk ke dalam SINTA? Semua jurnal nasional ya yang di Indonesia yang diterbitkan oleh prodi manapun, di fakultas manapun, di kampus manapun itu bisa mengajukan akreditasi untuk SINTA. Tetapi apakah dia bisa masuk ke dalam level SINTA 1, SINTA 2 ataukah masih di SINTA 3, 4, 5, 6 ya. Contohnya di UBL itu sampai dengan saat ini sudah ada 1 2 3 4 ada 4 jurnal yang sudah terakreditasi SINTA. Dari FIK, dua-duanya sudah ya, Jurnal Explore dan Expert, Jurnal Arsitektur, dan satu lagi Jurnal Akuntansi dan Keuangan, JAK. Nah, nanti yang lainnya akan menyusul kemudian. 4 jurnal ini sudah terakreditasi SINTA 4 dan SINTA 5. Ya, jadi memang prosesnya ini berjalan, ada proses akreditasinya, pengajuannya, sampai dengan kenaikan jenjang akreditasi SINTA, level SINTA-nya gitu ya. Nah, secara definisi sendiri, SINTA ini merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, autor, kinerja jurnal, dan kinerja institusi iptek gitu ya. Jadi, semua kinerja perguruan tinggi yang kaitannya dengan publikasi dan penelitian semuanya ada di sini. Nah, yang terakhir jurnal lokal. Gampangnya, jurnal lokal itu adalah jurnal yang diterbitkan oleh kampus kita sendiri, jurnal UBL. Ya, di sini contohnya ada 2 jurnal manajemen bisnis dan jurnal akuntansi dan keuangan. Tapi jurnal akuntansi dan keuangan ini sekarang sudah menjadi SINTA 5. Jadi sudah menjadi jurnal nasional, bukan lagi jurnal lokal. Oke, kalau jurnal sosialita punya administrasi bisnis masih ke dalam jurnal lokal karena dia belum terakreditasi SINTA. Nah, ini ada beberapa link jurnalnya. Kalau teman-teman mau lihat untuk jurnal internasional yang di atas, ini link untuk yang Skimago. Kalau kita mau lihat Scopus, karena Scopus itu sendiri punya level-levelnya lagi. Namanya kalau SINTA 1 sampai SINTA 6. Kalau Scopus itu Q1 sampai Q4. Q1 yang paling bagus, Q4 yang kurang bagus. Tapi masih masuk ke dalam Scopus. Bahkan ada Q0.
ya, yang paling tahun pertama jurnal itu masuk ke dalam Scopus, maka dia masuk ke dalam Q0. Ingat ya teman-teman, bedakan antara jurnal dan artikel jurnal. Artikel jurnal itu yang kita tulis berdasarkan skripsi, ya, yang 10-15 halaman tadi. Nah, artikel jurnal ini mau kita publikasi ke mana? Kita publikasinya ke dalam jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ini dibagi-bagi menjadi apa? Menjadi jurnal nasional, lokal, dan internasional. Dan jurnal nasional dan internasional ini akan terindeks ke dalam beberapa indexing, baik yang bereputasi maupun yang tidak, seperti yang sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Kemudian yang di bawah ini ada link mengenai jurnal nasional, bisa dilihat di Arjuna Ristek Dikti ataupun di Sinta. Nah, ini linknya. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu materi mengenai jurnal ilmiah dan artikel jurnal, bagaimana menulis dan mempublikasi artikel jurnal dan apa itu jurnal ilmiah. Silakan kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.